Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 60 ayat yang ke-7. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya berkasaran terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita datang di dalam ibadah pada saat ini. Dan marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, ada firman Tuhan yang dituliskan kepada kita semua. Pada saat ini dituliskan di dalam Yeremia pasal yang ketiga, ayatnya ayat yang ke-15, yang demikian. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Mari bersama-sama kita menyatakan nada syukur kita dengan kita lakukan Kidung Jemaat nomor 23. Kita lakukan bait 1 sampai bait yang ke-3. Ya Allah Bapa. Putra kekal
Bersama-sama kita akan mendengar dan sejenak merenungkan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Di mana pada saat ini bacaan dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 2 sampai 16 akan dibacakan oleh salah seorang anggota Majelis Jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengumuli firman Tuhan di dalam pada siang hari ini yang terambil dari 1 Timotius 6 ayat 2 sampai dengan 16. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur atas segala perhatian dan pemeliharaan Tuhan bagi kami dan seluruh umat milik-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama menggumuli sabda-Mu. Kiranya Engkau berkenan menuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang menerangi hati kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dan menjadikan pegangan dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Fajar Hari Pratomo yang akan menjabarkan sabda-Mu. Urapilah dengan kuasa-Mu agar segala yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian ya Tuhan, seru doa permohonan kami yang kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan sebelum membacanya dengan pujian Kidung Jemaat 52 ayat 1. Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Demikianlah firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 2 sampai dengan 16. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Yang berbahagia adalah yang senantiasa memelihara firman Tuhan dan yang dengan penuh sukacita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah gereja, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kita semua dipanggil, kalau menggunakan istilah yang digunakan untuk Rasul Paulus, kita semua dipanggil untuk menjadi duta bagi Kristus. Panggilan yang diwujudkan di dalam setiap segi kehidupan kita. Dan panggilan ini juga berlaku tanpa melihat apa dan siapa diri kita. Yang artinya ketika kita semua sudah mengaku percaya, kita semua sudah menjadi bagian dari gereja sebagai sebuah persekutuan, maka tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi panggilan menjadi duta, menjadi saksi bagi Kristus, mewartakan damai sejahtera, itu juga kemudian melekat di dalam hidup kita. Dimanapun itu, apapun bidang pekerjaan kita, ada tugas dan panggilan yang harus kita tanggung jawab. Nah, demikian juga apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus yang pada saat ini diberikan kepada anak imannya, Timotius, yang juga menjadi sebuah nasihat bagi kita semua, yang mengingatkan kita semua. Timotius menjadi anak iman dari Rasul Paulus yang usianya masih muda, mungkin juga kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lain, Timotius ini lebih dianggap kurang berpengalaman. Tetapi Paulus mengingatkan dan juga menguatkan bahwa setiap orang ini mempunyai tugas dan panggilan yang melekat. Karena itu, tetap setialah kepada Tuhan. Karena itu tetap setialah dengan apa yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan ini. Dan yakinlah bahwa di dalam melaksanakan tugas dan panggilan, di dalam melaksanakan
tugas dan panggilan sebagai duta, sebagai saksi bagi Kristus, Tuhan juga yang akan menguatkan. Ini menjadi sebuah nasihat, ini menjadi sebuah penguatan yang disampaikan kepada Timotius dan tentunya juga bagi kita semua di saat kita melaksanakan tugas dan panggilan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, memang sebagai manusia kita mungkin cenderung merasa atau belum mampu untuk melihat apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Sehingga kadang-kadang ketika ada tugas, ketika ada tanggung jawab yang harus dipenuhi menjadi suatu hal yang berat untuk dilakukan. Pada saat ini kita bersama-sama diingatkan di sini. Dan secara khusus di dalam ibadah ini juga diingatkan kepada kita semua. Terlebih apabila di GKJW Jemaat Jember ini juga akan melantik seorang guru Injil. Guru Injil yang juga adalah bagian dari tanggung jawab yang diberikan kepada saudara kita untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Tentunya ini juga mengingatkan, tentunya ini juga menguatkan saudara kita ini yang akan dilantik sebagai guru Injil ini, agar di dalam berpelayanan, agar di dalam mewujudkan tugas dan panggilan ini sama seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada Timotius, senantiasa melakukan ini dengan setia. Hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bagi dialah hormat dan kuasa yang kekal. Kiranya nasihat ini menjadi nasihat bagi kita semua, dan kita semakin dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita nyatakan pengakuan kita mantapkan kembali pengakuan kita dengan bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dipandu oleh majelis jemaat. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, dengan perantaraan saudara-saudara, Tuhan Yesus berkenan untuk memanggil Saudari Reza Martaria, sarjana sains, selaku guru Injil di Jemaat Jember. Demikian juga dalam sidang pertama tahun 2020, Majelis Daerah Besuki Barat telah memutuskan mengangkat Saudari Reza Martaria selaku guru Injil di Jemaat Jember. Saudari Reza Martaria juga sudah menyatakan kesediaannya. Oleh sebab itu, pada hari ini
Saudari Reza Martaria akan diberkati selaku guru Injil. Kepada Saudari Reza Martaria, sarjana sains, dipersilakan maju dan berdiri di depan. Akan dibacakan surat keputusan Majelis Daerah oleh Sekretaris Majelis Daerah. Gereja Kristen Jawi Wetan, Majelis Daerah Besuki Barat. Surat keputusan nomor 039/BB/04/2020 tentang pengangkatan Saudari Reza Martaria SSI sebagai guru Injil di GKJW Jemaat Jember. Menimbang 1. GKJW Jemaat Jember memerlukan tambahan tenaga dengan jabatan khusus gerejawi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada warga jemaat. 2. Majelis Jemaat GKJW Jember telah mengajukan permohonan kepada Persidangan Majelis Daerah Besuki Barat untuk mengangkat seorang guru Injil. 3. Kesediaan Saudari Reza Martaria SSI untuk diangkat sebagai guru Injil di Jemaat Jember. Mengingat 1. Pranata GKJW tentang jabatan-jabatan khusus bab 3 pasal 16-19 tentang guru Injil. 2. Hasil persidangan Majelis Daerah Besuki Barat pertama tahun 2020 di Jemaat Jatiroto yang memutuskan mengangkat Saudari Reza Martaria SSI sebagai guru Injil di GKJW Jemaat Jember. Memutuskan menetapkan Saudari Reza Martaria SSI sebagai guru Injil di GKJW Jemaat Jember sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan 25 April 2023. Pertama, PHMD Besuki Barat, PHMJ GKJW Jember, dan yang bersangkutan melaksanakan tugas ini sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Kedua, surat keputusan ini akan ditinjau dan dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan. Ditetapkan di Jember pada tanggal 26 April 2020, PHMD Besuki Barat, Ketua Pendeta Fajar Hari Pratomo ditandatangani, Sekretaris 2 Nanang Cahyo Purnomo ditandatangani. Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada 1. PHMA GKJW di Malang, 2. PHMJ GKJW Jember, 3. Saudari Reza Martaria SSI, dan keempat arsip. Menurut Pranata tentang jabatan-jabatan khusus bab 3 pasal 16, ditegaskan bahwa guru Injil adalah pengajar dan pendidik bagi warga jemaat berhubung dengan panggilan jemaat untuk tumbuh dalam anugerah dan dalam pengenalan terhadap Tuhan Allah dan Kristus Juru Selamatnya. Berarti panggilan selaku guru Injil bukan merupakan pekerjaan yang ringan, tetapi dituntut kesetiaan kepada Tuhan dan ketekunan dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu dalam ibadah hari ini kami akan membawakan dalam doa dan memohonkan berkat kepada Tuhan bagi saudara. Namun sebelum itu, jemaat ingin mendengar pengakuan dan kesediaan Saudari Reza Martaria. Karena itu jemaat kami persilahkan untuk berdiri.
Saudari Reza Martaria, apakah percaya dengan perantaraan warga jemaat Tuhan Yesus telah memanggil saudari selaku guru Injil Jemaat Jember? Bagaimana jawab saudari Reza Martaria, apakah percaya? Ya, saya percaya. Saudari Reza Martaria, apakah berjanji akan selalu setia kepada Tuhan demi kemuliaan namanya dalam menjalankan tugasnya selaku guru Injil? Bagaimana jawab saudari, apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Kami ingin bertanya kepada seluruh warga jemaat yang hadir pada saat ini. Saudara-saudara, apakah bersedia bekerja sama dan dibimbing serta diajar oleh saudari Reza Martaria selaku guru Injil Jemaat Jember? Bagaimana jawab saudara-saudara, apakah bersedia? Tuhan Yesus sendiri yang akan meneguhkan pengakuan dan kesetiaan saudara-saudara. Amin. Bersama kita akan mendoakan dan juga memohonkan berkat bagi saudara kita ini. Karena itu mari bersama kita lakukan Kidung Jemaat nomor 362 bait yang pertama, dan sambil lagu ini dilakukan, kepada saudari Reza Martaria kami persilakan berlutut. Majelis jemaat kami persilahkan untuk berdiri mengelilingi saudari Reza. Aku milikmu, Yesus Tuhan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Kasih karunia yang menjadi anugerah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai, menuntun dan memberkati perjalanan pelayanan saudari Reza Martaria sebagai guru Injil Jemaat Jember, sehingga karya Tuhan senantiasa terwujud di tengah-tengah kehidupan jemaat. Amin. Kami persilahkan duduk diri. Dan selanjutnya akan dipasangkan stola guru Injil bagi saudari Reza. Mewakili pelayan harian Majelis Daerah Besuki Barat, kami mengucapkan selamat kepada saudari Reza Martaria sebagai guru Injil Jemaat Jember, dan selamat bergabung di dalam pelayanan. Layanilah umat Tuhan dengan kesetiaan dan juga dengan penuh kasih. Tuhan memberkati. Silakan duduk.
Saudari Resa dipersilakan duduk. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Dan di dalam ibadah kita pada saat ini sungguh merupakan sebuah sukacita bagi kita semua karena ini adalah sebuah karya Tuhan yang dinyatakan. Karena itu mari bersama-sama kita mewujudkan syukur kita dengan kita menyerahkan persembahan kita, baik persembahan ibadah, demikian juga persembahan syukur untuk pelantikan Guru Injil di Jemaat Jember ini, dipandu oleh Diaken Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dan sudah kita bawa dari rumah kita masing-masing pada hari ini. Dan hendaklah kita juga berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Dasar firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 106 ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, kita memuji dari Kidung Jemaat 376, kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua. Baik persembahan kantong maupun persembahan amplop ucapan syukur, Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan untuk maju ke depan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita satukan hati di dalam doa syafaat kita. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan persekutuan kami. Khususnya di GKJW Jemaat Jember ini, di mana Tuhan telah berkenan untuk memanggil dan memakai saudara kami, Saudari Resa Martaria, sebagai guru Injil di Jemaat Jember. Mengawali pelayanan saudara kami ini, kami juga percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa melimpahkan penyertaan. Demikian juga agar di dalam kehidupan persekutuan, pertumbuhan iman, khususnya warga Jemaat Jember, akan semakin bertumbuh, semakin baik dengan
juga semakin nyata mewujudkan karya kehendak Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan persekutuan umat Tuhan di GKJW Jemaat Jember ini hanya di dalam kuasa kasih Tuhan. Demikian juga untuk keselamatan dan juga kesejahteraan bagi seluruh umat Tuhan. Secara khusus yang ada di wilayah Jember ini Tuhan, Engkau juga menyertai, Engkau juga melindungi umat-Mu. Terlebih di dalam masa-masa kami harus menjaga diri kami dari persebaran virus corona yang saat ini tengah diupayakan dan senantiasa diupayakan untuk penyembuhannya. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang harus berada di garis depan untuk mengatasi, untuk mencari dan mengupayakan kesembuhan dari pandemi yang saat ini tengah terjadi. Para tenaga medis, demikian juga aparat-aparat keamanan, pemerintahan, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, sehingga bersama-sama dapat mengupayakan yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami juga bersama pada saat ini membawa di dalam doa kami persekutuan yang ada di GKJW Jemaat Jember ini. Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Sony Saksono beserta dengan keluarga di dalam berpelayanan di GKJW Jemaat Jember ini. Demikian juga para penatua, diaken, para pengurus-pengurus komisi, pengurus-pengurus KRW kelompok yang ada, panitia-panitia yang ada di GKJW Jemaat Jember ini. Tugas dan panggilan telah Tuhan percayakan kepada saudara-saudara kami ini. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan. Tuhan Allah yang Maha Kasih. Pada saat ini kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, yang kami wujudkan melalui persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan persembahan kami ini. Tuhan berkenan untuk menerima persembahan kami ini. Dan Tuhan layakkan agar juga dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mewujudkan karya dan kehendak Tuhan. Tuhan juga menyertai dan memberkati saudara-saudara kami yang telah Tuhan percaya untuk mengelola maupun juga menggunakan persembahan ini di dalam berpelayanan dan melaksanakan program-program kegiatan yang ada. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mungkin ada pergumulan-pergumulan kami, ada ungkapan-ungkapan permohonan-permohonan kami yang belum sempat untuk kami ungkapkan di dalam doa kami ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mengetahui dan Tuhan yang akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami percaya karya dan rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Karena itu kami berserah pada kehendak-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami serahkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus,
yang di dalam kehidupan kami mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini, dan marilah bersama kita undur dari ibadah ini dengan senantiasa tetap memegang keyakinan bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang akan memampukan kita, sehingga kita juga dimampukan untuk menjadi saksi Kristus yang nyata di dalam kehidupan ini. Yakinlah bahwa Tuhan Allah mengasihi kehidupan kita semua. Kita undur dari ibadah ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menuntun perjalanan kehidupan saudara-saudara semua di dalam mewujudkan karya dan kehendak Tuhan sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian.